Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah mengambil waktu, menyisihkan waktu untuk berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, baik saudara-saudara yang melalui Zoom dan juga melalui live stream. Seperti biasa, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dalam acara ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka pada saat ini akan nantinya dibawakan oleh Ibu Syane Laloan yang akan berdoa dari Jakarta. Silakan, Dek. Kadangkala torang merasa kecewa, sudah ada harapan. Hanya Dia seorang yang memberi keberanian serta kekuatan. Jangan pernah putus harapan, meski jalan gelap sebelum fajar. Jangan pernah putus harapan, Yesus mau datang, tetap setia. Ini dunia so tua, ndak mau selamanya, dosa kan segera hilang. Mati iman dalam Tuhan mesti semakin kuat, karena Yesus mau datang. Jangan pernah putus harapan, meski jalan gelap sebelum fajar. Jangan pernah putus harapan, Yesus mau datang, tetap setia. Jangan pernah putus harapan, meski jalan gelap sebelum fajar. Jangan pernah putus harapan, Yesus mau datang, tetap setia. Yesus mau datang, tetap setia. Tentunya kita bersyukur atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh choir kakak adik ya. Mereka bersaudara satu dengan yang lain. Maksudnya ada dua kakak adik yang menyanyikan bersama-sama dengan kakak adik lainnya yang menyanyikan satu lagu, Jangan Putus Harapan ya. Yesus akan segera datang. Baik saudara sekalian, kita akan mendengarkan doa buka pada saat ini akan dibawakan oleh Ibu Syane Laloan. Silakan Ibu Syane. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, henti-hentinya kami berterima kasih padamu Tuhan atas segala berkat. Henti-hentinya juga kami berterima kasih karena kami mempunyai Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, bahkan Maha Pengampun. Kami mohon Tuhan dengan penuh kerendahan hati
datang padamu pada pagi ini, malam di Amerika. Kiranya Engkau menerima kami sebagaimana kami ada, memohon keampunan dosa kami yang sangat sering menyakiti hatimu. Kiranya doa kami ini ya Tuhan, layak di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk kami semua yang berada di Zoom maupun live stream yang akan mendengarkan pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantum. Engkau memberkati kami semua, terlebih ya Tuhan, mencurahkan Roh-Mu yang kudus, hati Pendeta Rantum agar dapat membawakannya, menerangkan lebih lanjut Engkau dalam hati kami masing-masing untuk kami juga dapat menerima dengan baik. Terlebih ya Tuhan dapat memuji muliakan nama-Mu dalam perbuatan, perkataan maupun pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan, besertalah dengan kami. Mohon kesemuanya ini dengan nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Shana Laloan yang sudah membawakan doa buka kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita dan pada saat ini kita akan membahas ya, melayani orang lain, menghormati Sabat Allah. Jadi ada apa ya, unsur sosial di dalam apa? Hubungan sosial dengan orang lain ya. Jadi bagaimana kita dapat melayani orang lain? Ya, kita memperhatikan kebutuhan orang lain. Dan itu pada saat kita lakukan, kita menghormati Sabat Allah. Mari kita langsung saja kepada pelajaran kita pada saat ini. Di dunia perjanjian baru, para pemimpin agama mempunyai pemeliharaan hari Sabat sampai bagaikan seni rupa. Ya. Ada lusinan larangan atau peraturan yang dibuat ya. Oh, saya pikir ini seperti pelajaran kita apa ya? Ya, oh oke. Ya. Ini yang ya, sorry. Kita pernah mempelajari pelajaran ini, maksudnya ayatnya. Jadi saya pikir ini satu hal yang kita sudah pernah pelajari, tetapi tidak. Ini adalah pelajaran kita. Saya mohon maaf. Mari kita baca ulang. Di dunia perjanjian baru, para pemimpin agama mempunyai pemeliharaan hari Sabat sampai bagaikan seni rupa. Ada lusinan larangan dan peraturan yang dibuat untuk membantu menguduskan hari Sabat. Waktu lalu kita sudah pernah membahas tentang 39 Melakos Table ya. Saya sudah pernah bahas waktu lalu itu ya. Itulah sebabnya itu kita sudah bisa melihat bagaimana ini sudah dilakukan oleh para pemimpin agama di perjanjian baru. Itu atau ini termasuk larangan untuk mengikat atau melepaskan ikatan apapun. Memisahkan dua utas tali, memadamkan api, mengangkut barang antara wilayah pribadi dan wilayah publik atau mengangkut sesuatu lebih dari jarak tertentu dalam wilayah apa? Wilayah publik ya, wilayah publik. Nah, apa tuduhan yang diajukan terhadap Yesus dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-16? Yohanes 5 ayat 17 sampai 16 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Lalu kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, saya pernah membahas sedikit tentang hal ini. Tapi mari kita lihat sedikit ya. Kita analisa sedikit. Apa yang dituliskan dalam Yohanes 5 ayat 7 sampai dengan yang 16. Yesus katakan apa? Dapat saja Yesus katakan apa? Bangun dan apa? Berjalan. Itu saja cukup ya. Kenapa Yesus harus tambah perintahnya itu angkatlah tilammu. Tilam ini sudah menjadi bahagian orang ini bertahun-tahun lamanya. Mungkin tilam itu sangat kotor ya. Sudah dapat saja ditinggalkan, mungkin kalau berpikir ya orang lain dapat ambil saja silahkan karena dia sudah tidak perlu lagi. Dia sudah dapat apa sekarang? Dia sudah berjalan, tetapi kenapa Yesus memerintahkan dia untuk mengangkat tilam yang kotor tersebut yang merupakan apa ya? Merupakan cindera mata, tanda mata daripada masa lalu, masa penderitaan yang tidak ingin lagi mungkin bagi orang untuk apa ya? Untuk diingat.
Kenapa Yesus harus perintahkan ini? Dan lagi berikutnya, pada saat itu dikatakan setelah orang itu sembuh, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, lalu ditambahkanlah satu kalimat, tetapi hari itu hari Sabat. Jadi kenapa hari Sabat dan angkat tilam itu menjadi satu hal yang cukup apa ya? Cukup ditekankan dalam kitab Yohanes ini. Ya, kenapa? Apa motifnya? Yohanes tanpa tulisan angkat tilam sebenarnya Yesus sudah oke. Lalu tanpa ada tulisan hari Sabat, mungkin Yohanes nggak perlu apa ya? Nggak perlu kan kata hari itu hari Sabat. Tapi kenapa ini harus seakan-akan dicantumkan di dalam hal ini? Nanti kita lihat ya. Kita baca terus. Ya. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu. Ayat berikutnya, Yohanes 5 ayat yang 10 ya. Hari ini hari Sabat. Tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan apa? Berjalanlah. Orang yang menyembuhkan aku, dia katakan angkat tilammu dan apa? Berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Kita sudah lihat ada beberapa hal dari Melakos table yang dilarang. Minggu lalu saya bahas tentang apa? Kita tidak boleh menyalakan api atau mematikan api. Itulah sebabnya Shabbat elevator atau Shabbat lift itu sudah apa ya? Buka tutup dengan sendiri. Karena kalau kita tindis, maka itu akan apa? Percikan api lah, dengan kata lain electricity itu akan jalan, itu seperti menyalakan apa? Menyalakan api. Dan hal lain yang dilarang untuk dilakukan pada hari Sabat adalah mengangkat sesuatu. Nggak boleh mengangkat. Makanya seringkali kalau Anda lihat orang-orang Yahudi yang di New Jersey, kalau mereka berjalan, kalau ada misalnya perlu sapu tangan istilahnya, itu harus apa ya? Tidak boleh harus terikat supaya tidak ada usaha untuk mengangkat sapu tangan tersebut. Kan itu larangan, tapi inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Pelajaran sekolah Sabat kita kemudian katakan, benar-benar mengabaikan mujizat luar biasa yang Yesus telah lakukan dan kebebasan dari penyakit yang Yesus telah berikan kepada orang ini. Para pemimpin lebih daripada apa? Bersyukur memuji besarkan nama Tuhan atas orang yang sudah sembuh. Tapi para pemimpin itu terobsesi bahwa orang yang disembuhkan itu membawa ranjangnya, membawa tilamnya di depan umum pada hari Sabat. Alih-alih gantinya melihat bagaimana Tuhan atas hari Sabat ya, memanfaatkan hari istimewa ini, para pemimpin lebih memilih untuk mempertahankan aturan dan peraturan mereka sendiri. Jadi kita harus berhati-hati bahwa dengan cara kita sendiri dan dalam konteks kita sendiri, kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi bagaimana kira-kira agenda Allah untuk memelihara hari Sabat? Bagaimana Yesaya 58 ayat 2-3 menguraikan agenda Allah untuk memelihara Sabat? Dikatakan apa? Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Ya, jadi inilah bagaimana kita mengenal dan suka mengenal jalan Tuhan. Seperti bangsa yang telah melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Jadi inilah kira-kira ya agenda memelihara Sabat supaya kita dapat apa? Dekat kepada apa? Dekat kepada Allah. Ya, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Masalahnya yang terjadi, yang ditegur dalam kitab Yesaya 58, kenapa Tuhan tidak mendengarkan mereka walaupun mereka melakukan tugas-tugas keagamaan mereka. Ya, mereka merendahkan diri tapi Tuhan sepertinya tidak dengar. Salah satu hal yang Tuhan tegur mereka ya. Karena pada saat engkau berpuasa, pada saat engkau beribadah, tapi pada saat yang bersama dalam kehidupanmu sehari-hari engkau tetap mendesak-desak semua buruhmu. Engkau telah apa ya? Engkau telah membuat mereka tidak mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik. Engkau memaksakan mereka dalam pekerjaan mereka. Engkau hanya apa? Dengan kata lain menganiaya mereka.
Jadi dengan kata lain, pelajaran sekolah sahabat kita kemudian katakan, Tuhan tidak menginginkan ibadat kosong atau kesalehan yang hening. Dia ingin melihat umatnya terlibat dengan orang lain, terutama mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Yesus ingin kita memiliki concern, perhatian kepada orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan. Yesaya menjelaskan hal ini dengan jelas dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan yang hari mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan menginginkan, dikatakan apa? Menjadikan hari Sabat itu sebagai hari apa? Hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Dengan tidak menjalankan apa? Acaramu, kita sudah bahas waktu yang lalu. Bagaimana kata acara itu menunjuk pada apa? Urusan-urusan bisnis kita. Kita memiliki satu hari di mana kita dapat menghadap siapa? Kita dapat menghadap Tuhan. Ya, pelajaran sekolah sahabat kita kemudian katakan, mengejar urusan kita atau kepentingan kita sendiri, sebagaimana diterjemahkan oleh New Revised Standard Version di sini, itu setara dengan menginjak-injak hari Sabat. Agenda manusia itu bukan bagian dari cita-cita Sabat Allah. Sebaliknya, kita diundang untuk memperhatikan orang-orang yang struggle, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang bergumul dengan kata lain, yang merupakan tawanan, orang-orang yang lapar dan telanjang, dan berjalan dalam kegelapan, dan mereka yang namanya terlihat tidak ada yang ingat. Jadi nama mereka itu ada, tapi nggak ada orang perhatikan. Kenapa orang nggak mau perhatikan orang-orang ini? Karena mereka orang miskin, karena mereka orang tidak berpengaruh, ya tidak punya suara di dalam masyarakat, tidak seperti orang-orang kaya atau orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang memiliki jabatan, tapi orang-orang biasa. Ya, kita dikatakan harus memperhatikan mereka. Lebih pelajaran kita kemudian katakan, lebih dari hari-hari lainnya dalam sepekan, Sabat harus membawa kita keluar dari diri kita sendiri dan keegoisan kita, dan membuat kita berpikir lebih banyak tentang orang lain dan kebutuhan orang lain daripada hanya tentang diri kita sendiri dan kebutuhan kita. Kita adalah manusia, makhluk apa dikatakan? Sering kita mendengar istilah, kita adalah makhluk sosial. Ya, kita memiliki interaksi, ya, interaksi dengan orang-orang lain. Ya, dan Alkitab mengajak kita untuk saling memperhatikan. Kalau ada saat-saat di mana mereka harus membawa beban yang berat, saya pernah membahas hal tersebut, ya. Membawa batu beban yang berat karena ada kedukaan, ada yang sakit. Salinglah kita membantu. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan yang belum dapat pekerjaan, mari kita bantu di dalam gereja. Ya, mari kita bantu, mari kita lihat apa kebutuhan sesama anggota jemaat. Kalau mereka membutuhkan misalnya tempat tinggal karena mereka baru datang dari Indonesia atau baru datang dari kampung dan lain sebagainya. Mari kita usahakan sesuatu yang dapat membebaskan mereka untuk sementara. Dari apa? Dari hal-hal yang dapat dibebaskan sampai mereka dapat berdiri sendiri. Sampai mereka dapat berdiri sendiri dan menanggung beban mereka masing-masing atau beban kita masing-masing. Jadi dengan kata lain, kita adalah makhluk sosial yang dapat apa? Saling membantu, dapat bersosialisasi, bukan hanya bersahabat dalam arti bersosialisasi, tapi juga membantu satu dengan yang lain. Nah, mungkin di Indonesia tidak ada masalah mendengar kata sosial tersebut, ya. Kita akan coba bahas pada saat ini tentang kata sosial tersebut. Kenapa di Indonesia tidak ada masalah? Karena kalau kita mengikuti Pancasila, ya ini lima dasar, 5 anggaran dasar dengan kata, atau 5 dasar kepercayaan, ya bangsa Indonesia. Maka yang terakhir kita lihat ada kata sosialnya, selain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ini kita sudah hafal, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, ini mungkin ada di Indonesia. Kalau Anda bahas ini, Anda bawa ini, kalimat yang keempat ini di Amerika Serikat, wah rame saudara ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Amerika, wah nggak bisa itu. Ya kenapa? Karena paham kita bukan sosialisme. Faham di Amerika itu adalah apa? Kapitalisme. Masing-masing itu apa? Ambil ya apa ya? Kapital mereka itu sendiri ya, apa? Kapitalisme itu menyatakan bahwa mereka lah yang berhak untuk apa? Membentuk atau mengambil sendiri kapital-kapital mereka ya. Itu bukan untuk apa ya? Bukan ada yang harus dibagikan bagi seluruh rakyat. Wah, itu alergi apalagi pada saat ini situasi politik di Amerika ada orang-orang ya calon-calon presiden yang dianggap apa? Wah, sosialis mereka. Dan kalau disebut sebagai sosialis itu kata itu sangat apa ya? Memiliki konotasi yang cukup negatif. Ada seorang pemimpin Southern Baptist ya, Dr. Russell Moore, dia presiden dari apa? Think tanknya Southern Baptist. Ini sangat terkenal. Kalau Anda Google orang ini, Anda bisa apa? Dapati begitu banyak artikel, buku yang dia tulis dan lain sebagainya. Dia adalah presiden tadinya presiden dari Southern Baptist Ethics and Religious Liberty Commission. Pemikir utama di gereja baptis, Dr. Russell Moore. Dan apa dia katakan? I hate socialism. Saya membenci sosialisme. Saya sudah melihat bagaimana sosialisme itu menghancurkan secara dekat. Saya lihat seperti negara-negara Soviet yang hancur dengan sosialisme ya. Sosialisme itu menurut Russell Moore itu didasarkan atas pandangan yang salah tentang the human nature, tentang keadaan manusia. Plus, lalu dan tambahan lain dia katakan apa? It doesn't work. Ini tidak akan bisa jadi. Tidak akan bisa dipraktekkan. Lihatlah Kuba, lihatlah Rusia, China sendiri dengan kata lain. China sendiri komunisme yang tadinya mempraktekkan sosialisme, tapi sekarang coba lihat. Di China itu orang-orang, walaupun sistem marketnya itu apa, mereka ideologinya sepertinya sosialisme atau komunisme yang lebih tinggi lagi daripada sosialisme, tetapi mereka sudah market economy, sudah kapitalisme. Ada orang-orang kaya yang apa dapat menghasilkan lebih banyak bagi dirinya sendiri ya. Tetapi ini yang dia katakan, Russell Moore katakan, dia punya Twitter, dia tweet ya. But support for socialism seems to be on the rise. Dia katakan banyak orang di Amerika ini sering apa menyokong sosialisme tersebut. So let's talk about it. Mari kita bicarakan hal tersebut. Bagaimana kita harus orang Kristen memikirkan tentang hal ini. Dia ajak kita untuk berpikir, tapi dia sudah katakan apa? I hate socialism. Saya membenci apa? Sosialisme. Lalu kemudian ada seorang pemimpin agama. Dia pernah 2 kali menjadi presiden daripada Southern Baptist, ya gereja. Ini General Conference-nya Southern Baptist yang begitu banyak pengikutnya. Dan dia sekarang ini juga adalah seorang apa? Dia seorang pendeta di Prestonwood Baptist Church di Plano, Texas. Anggotanya pendeta Jack Graham ini 43.000 dan setiap hari Minggu minimal 17.000 orang hadir di gerejanya pendeta Jack Graham ini. Lalu apa yang dia katakan? No serious Christian can support socialism. Itu dia tweet ya. Tidak ada orang Kristen yang serius yang akan apa? Memberikan sokongan kepada sosialisme. Nah, ini menjadi apa ya? Dia katakan apa? Ini tidak ada yang mau support ya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Russell Moore, Dr. Russell Moore, ini sudah apa? Banyak orang Kristen yang apa ya? Yang sepertinya memberikan support. Dan ini dibahas di majalah Kristen, Southern Baptist punya juga, atau Kristen juga namanya Christianity Today. Christianity Today membahas bahwa kita dapat melihat dalam sejarah di Amerika ada banyak pemimpin-pemimpin agama di Amerika yang pemimpin agama yang percaya Tuhan. Mereka bukan ateis seperti orang-orang ateis di Cuba atau di bekas Soviet dulu ya. Mereka percaya Tuhan tetapi mereka apa? Memiliki tendensi untuk apa? Membantu orang-orang yang apa? Membantu orang-orang yang tertekan dan lain sebagainya. Dan dalam artikel ini ya, dia katakan ini lihat. Ya, lihat ini salah satu yang dinyatakan dalam artikel tersebut adalah satu buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Vanessa Cook. Dia membicarakan tentang spiritual socialist. Bagaimana orang-orang yang di Amerika Serikat ini yang apa? Yang pemimpin-pemimpin agama, pendeta-pendeta tetapi apa? Mengkhotbahkan atau berbicara tentang apa? Berbicara tentang membantu sesama ataupun
mensponsori ya social justice, keadilan sosial, walaupun mereka itu para pemimpin apa? Para pemimpin agama seperti Martin Luther King, ya, Martin Luther King Junior, dan kemudian dia sebutkan hal-hal lainnya. Itu yang ditulis dalam Vanessa Cook, ya. Jadi itu coba lihat, ini bukan suatu hal yang bertentangan. Ya, dia bukan hal yang bertentangan untuk menjadi sosialis atau menjadi pemimpin seperti Martin Luther King, Dorothy Day, atau seperti Sherwood Eddy. Sherwood Eddy adalah seorang pendeta yang membuka YMCA dan lain sebagainya. Dan dia katakan ini bukankah ini adalah apa ya? Bukankah ini yang dianjurkan oleh Alkitab? Dan banyak pendeta-pendeta yang mengalir kepada sosialis ini ya. Mereka katakan lihat ini, lihat gereja-gereja perjanjian baru. Apa yang terjadi di sana kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2, 44 sampai 46. Dikatakan apa? Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi poin pertama ya, saya akan lebih bahas nanti di akhir juga, saya akan singgung lagi ayat ini. Dikatakan pertama-tama sebelum mereka membagikan kepunyaan bersama, pertama mereka telah menjadi orang percaya. Ya, menjadi orang percaya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka. Tapi coba lihat kalimat ini katakan ada dari mereka, artinya tidak semua. Tidak semua, tapi ada. Jadi ada dari mereka, tidak semua, tapi ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu berbagi-bagikan bukan kepada semua orang, tetapi membagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi dengan kata lain, ada orang yang tidak perlu untuk dibagi. Jadi poin pertama, mereka orang percaya. Ada yang mau bagi, ada yang tidak membagi. Ada yang menerima bagian, ada yang tidak menerima apa? Bagian. Kenapa? Karena keperluannya apa? Berbeda-beda. Tetapi poin utama pada saat mereka berbagi, mereka apa? Pertama-tama mereka memiliki hati yang apa? Bertekun ya. Bertekun dan apa? Mereka membagi-bagikan itu secara dengan gembira dan dengan hati yang tulus. Nah, mari kita simpan kata gembira dan hati yang tulus. Mari kita masuk. Apakah ini menyatakan bahwa sosialisme itu adalah ajaran Alkitab? Sosialisme dalam Alkitab. Nah, sebelumnya mari kita definisikan dulu sosialisme tersebut. Ya, menurut William Webster ya, full definition daripada sosialisme. Saya cuma copy paste ini ya, apa yang Merriam Webster katakan atau apa ya, screenshot lah dengan kata lain ya. Dikatakan bahwa sosialisme adalah salah satu dari berbagai teori ekonomi dan politik yang menganjurkan kepemimpinan dan administrasi kolektif atau pemerintahan atas alat-alat produksi dan daripada apa? Distribusi daripada barang. Poin yang kedua, sosialisme adalah sistem masyarakat atau kelompok hidup yang mana tidak ada kepemilikan pribadi. No private property. Itu A-nya. B-nya, suatu sistem atau kondisi masyarakat yang alat-alat produksinya itu dimiliki dan dikuasai oleh negara. Jadi negara yang punya semuanya, Anda tidak punya suara. Anda tidak ada kepemilikan pribadi. Semua negara yang atur, negara yang apa? Negara yang sebarkan apa yang negara ambil. Dan poin yang ketiga, tahap masyarakat yang pertama kali mengemukakan tentang Marxisme ini adalah siapa ya? Sosialisme ini adalah seorang yang bernama Karl Marx. Jadi ide daripada Karl Marx inilah yang kita kenal dengan Marxisme atau sosialisme yang sebelumnya ya. Jadi tapi poinnya adalah ada sedikit berbeda antara sosialisme dan Marxisme atau apa? Marxisme apa itu ya? Jadi di sini dikatakan ya, poin yang ketiga, bahwa sosialisme adalah satu tahap masyarakat dalam teori Marxis yang merupakan transisi antara kapitalisme seperti Amerika Serikat dan komunisme seperti dulunya apa? Seperti yang dulunya di Soviet Union atau di Cuba ya. Saat ini masih ada komunisnya, masih komunis ya di Kuba ya. Jadi antara kapitalisme bebas sebebas-bebasnya, setiap individu bebas mau bikin apa saja, atau komunisme. Komunisme itu segala sesuatunya itu 100% diatur oleh pemerintah. Jadi distribusi barang, upah itu apa? Sesuai ya.
Upah itu semua sama, tidak ada perbedaan satu orang dengan orang yang lain. Itulah kurang lebih sosialisme tersebut. Nah, kalau ini pemahaman sosialisme seperti arti yang seperti ini, bahwa sosialisme itu berdasarkan ide Marxis daripada Karl Marx, di mana di dalam dunia ini tidak ada yang tidak ada yang harus berbeda, semuanya sama, semuanya sama. Tidak boleh ada pemilik usaha atau pemilik pemilik perusahaan dan pekerja di perusahaan. Bagi Karl Marx tidak boleh ada dua kelompok, tidak boleh ada kaum borjuis ya dan pekerja, tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Jadi tapi ada masalahnya. Tidak ada masalahnya dengan Marxisme di sini ya. Bahwa penekanan terhadap kepemilikan bersama, tidak ada kepemilikan pribadi ini Ini terus terang saja saudara, ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan ajaran Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan bahwa milik saya adalah milik Anda. Alkitab tidak mengajarkan bahwa apa yang saya miliki di rumah saya Anda bebas untuk apa? Untuk ambil. Alkitab membedakan mana milik Anda mana milik saya. Itulah sebabnya Alkitab katakan jangan kamu Jangan kamu mencuri atau bahkan ini hukum 10 katakan bahkan jangan kamu mengingini barang milik sesamamu. Artinya ada barang milik saya, ada barang milik Anda, jangan kita saling mengingini. Masing-masing kita memiliki barang kita masing-masing. Kalau sampai tidak ada perbedaan kepemilikan antara barang milik Anda, barang milik saya, maka tidak perlu Alkitab mengajarkan jangan mencuri atau jangan mengingini. Ya, Alkitab mengatakan masing-masing kita memiliki barang kita masing-masing. Alkitab bahkan mengatakan ada kaum, ada hamba-hamba dan ada tuan-tuan. Alkitab katakan itu tapi Alkitab mengatur hubungan antara kedua kedua kelompok tersebut ya. Tidak ada semuanya disamaratakan antara pemilik bisnis atau pekerja ya. Seperti yang dikatakan oleh Karl Marx, wah kita tidak boleh ada kaum borjuis atau kaum proletariat yang pekerja dan borjuis ya. Tidak boleh ada. Tetapi Alkitab katakan ini adalah bagian daripada kehidupan manusia. Ada orang yang yang menjadi pemilik bisnis, ada orang yang menjadi pekerja, ada yang pemilik ladang, ada yang bekerja di ladang. Ya. Jadi tidak akan pernah ada tidak akan pernah dikatakan semua barang itu milik bersama. Jadi poin berikutnya, ya ini menjadi masalah dengan Marxisme, yaitu penekanan terhadap tanggung jawab kolektif. Tidak ada tanggung jawab pribadi. Ya kita masing-masing semua tanggung jawab mari kita laksanakan bersama-sama. Tidak ada. Ya, kalau kita satu grup bikin masalah, ya itu grup semua itu yang bermasalah dengan kata lain. Tidak ada mungkin hanya satu orang yang bersalah di dalamnya. Tetapi Alkitab katakan masing-masing kita harus memiliki tanggung jawab pribadi. Ya, kalau di gereja atau di tempat kita, di perusahaan, ya dalam kelompok di line of di tempat kita bekerja di line kita dengan kata lain. Ada orang yang tidak menjalankan tugasnya tanggung jawab, maka dia dapat merusak produksi di line yang berikutnya, dan dia harus dipersalahkan. Jadi jangan persalahkan semua orang. Tidak bisa seseorang itu bersembunyi di balik tanggung jawab bersama dong. Ya kita sama-sama bersalah kita semua, tidak bisa ya. Masing-masing harus menanggung masalahnya sendiri dengan kata lain ya. Ajaran Alkitab dikatakan Bahkan 2 Tesalonika 3 ayat 10 katakan jika seorang tidak mau bekerja atau lalai atau tidak mau buat dia punya tanggung jawab, janganlah ia makan. Jangan kasih makan dia. Ya. Kalau sampai malas-malasan, ya belajar dari Firman Tuhan mengajak kita memiliki tanggung jawab pribadi. Belajar masing-masing kita belajar seperti semut. Kenapa? Semut betul mereka bekerja bersama-sama, tetapi secara individu semut-semut itu bergerak. Nggak ada satu semut yang cuma diam-diam begitu saja. Tidak. Nggak ada saya pernah lihat semut yang yang cuma malas-malasan. Semua bekerja. Ya, karena masing-masing melakukan tanggung jawab mereka secara pribadi. Jadi kalau kita menyatakan tanggung jawab itu hanya secara kolektif, bukan secara pribadi, maka ajaran ini menjadi tidak berarti atau berguna. Ajaran dari 2 Tesalonika 3 ayat 10
jika segala sesuatunya itu kita tanggung apa? Kita tanggung pribadi. Jadi kita memiliki tanggung jawab pribadi, saudara-saudara ya. Kita tidak bisa berlindung di balik apa? Di balik kelompok seperti ajaran apa? Marxisme ya, dengan kata lain ya. Alkitab sendiri jelas. Galatia 6 ayat 4 sampai 5 katakan apa? Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ya. Baiklah tiap-tiap orang, tidak semuanya, tidak bersama-sama. Tapi tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah. Bahasa Inggrisnya bersukacita, rejoicing. Maka ia boleh apa? Bersukacita melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, jadi pada saat kita melihat pekerjaan kita, maka kita bisa apa? Oh, terima kasih Tuhan, kita bersyukur ya. Kita bisa apa? Melakukan yang terbaik. Dan ayat 5 katakan apa? Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya apa? Memikul tanggungannya sendiri. Dengan kata lain tentu saja dalam situasi-situasi tertentu, makanya waktu lalu kita sudah pernah bahas tentang ini ya. Ada hal-hal yang dikatakan apa? Ada hal-hal yang apa usaha-usaha harian yang kita harus lakukan masing-masing, kita sendiri akan apa? Lakukan untuk makan di meja makan kita, untuk tempat apartemen kita. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba ada musibah, ya ada kematian, nah disitulah kita saling membantu atau apa ya kolektor dengan kata lain ya, kita koleksi. Kenapa? Karena tiba-tiba ada apa ya? Ada beban yang berat yang tidak dapat ditanggung oleh orang itu secara pribadi. Tetapi di sini pada saat kita bekerja untuk harian, untuk kebutuhan sehari-hari kita, biarlah tiap-tiap orang itu dikatakan apa? Firman Tuhan katakan memikul tanggungannya sendiri. Ya. Jadi kalau demikian, apa yang harus kita lanjutnya dapat kita lihat? Ini yang Tuhan berikan. Matius 25 ayat 15 berbicara tentang apa ya perumpamaan talenta. Ya, Tuhan tidak memberikan tanggung jawab itu tidak sama semuanya. Masing-masing ada tanggung jawabnya masing-masing. Semuanya tidak harus sama dan semuanya tidak harus melakukan apa bersamaan tanggung jawab tersebut. Tidak. Dalam perumpamaan tentang talenta tersebut kepada 5 orang kepada seseorang diberikan 5 talenta, orang yang lainnya 2 talenta, yang lainnya lagi 1 apa? Talenta masing-masing menurut kesanggupannya, lalu Tuhan itu berangkat. Lalu yang 1 orang yang memiliki 5 talenta, dia kerjakan 5 talenta tersebut. Dia tidak apa? Dia tidak kerjakan 5 tambah 2 tambah 1 milik temannya. Tidak. Dia kerjakan yang menjadi miliknya sendiri. Tanggung jawabnya sendiri itu yang dia kerjakan. Lalu yang 2 dia lipat gandakan yang 2 yang dia miliki. Lalu yang 1 ini ya dia simpan tanggung jawabnya. Jadi masing-masing kita itu menurut kesanggupan kita, menurut pekerjaan kita harus apa? Kita lakukan. Ya. Jadi masing-masing berbeda. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab pribadi. Nah apa yang sama? Yang sama yang harus kita miliki adalah apa ya? Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, apakah saya bekerja sebagai seorang pendeta, apakah Anda bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan atau supervisor di tempat bekerja, atau orang yang berada di bawah supervisor tersebut, siapapun Anda, hal yang sama yang Alkitab ajarkan adalah apa? Segala sesuatu, Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Hai pendeta Rantung, Anda sebagai pendeta. Hai saudara, ini Anda sebagai supervisor. Hai saudari B, Anda yang di bawah supervisor tersebut. Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat apa? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Itu yang samanya itu bukan apa tanggung jawab itu. Yang manajer itu akan membuat pekerjaannya si supervisor atau supervisor itu yang buat harus buat apa ya? Yang di bawahannya tidak, masing-masing bekerja dengan sekuat apa? Sekuat tenaga. Kolose 3 ayat 23 katakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga. Ya, kamu perbuat, bukan sama-sama tidak. Tapi berbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi ini poin pertama. Penting sekali saudara. Pertama adalah kita memiliki tanggung jawab pribadi. Itu poin pertama. Kita memiliki tanggung jawab karena masing-masing kita diberikan apa?
Sesuatu untuk kita kerjakan dengan kesanggupan kita sendiri, untuk kita lakukan dengan sekuat tenaga kita sendiri. Bekerja keras. Ya. Yang kedua, kita sudah bahas. Lihat ini judulnya tanggung jawab pribadi. Poin kedua adalah bukan lagi tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab berbagi. Ya, tanggung jawab berbagi. Efesus 4 ayat 28 dikatakan apa? Mari kita bekerja keras, dengan kata lainnya. Jangan mencuri. Dikatakan apa Efesus 4 ayat 28? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Jangan. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi jangan sampai colong kiri kanan, korupsi kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi bekerja. Bekerja seperti untuk Tuhan. Apa yang dikerjakan dengan tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga ya. Bekerjalah keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya dia hanya dapat menghabiskan hanya untuk dirinya sendiri bersenang-senang. Tentu saja Alkitab tidak melarang. Kalau Anda baca kitab Pengkhotbah, dikatakan hasil tanganmu itu dapat Anda gunakan untuk apa? Membeli keperluan kita ya. Untuk apa? Kebutuhan kita dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga apa? Memiliki tanggung jawab berbagi dengan bekerja keras kita. Dikatakan apa? Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bukan dikatakan supaya ia dapat membagikan semuanya untuk orang lain. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, ada yang dapat kita lakukan untuk kita dan keluarga kita tentu saja. Tetapi kita memiliki juga tanggung jawab, ada porsinya, sesuatunya untuk dibagikan kepada orang yang apa? Kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita memiliki tanggung jawab sebagai makhluk sosial untuk apa? Bersosialisasi, dengan kata lain, membagikan sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang yang berkekurangan. Ya, ini prinsip Alkitab. Kita memiliki tanggung jawab pribadi untuk bekerja, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk berbagi, membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tidak heran. Poinnya, bagaimana ya kita membedakan ini tanggung jawab berbagi ini. Kalau begitu pendeta ini kan seperti sosialisme ini. Ini yang membedakan antara Alkitab, ya ajaran Alkitab untuk berbagi dengan masalahnya dengan sosialisme. Apa itu? Masalahnya dengan sosialisme itu melanggar juga hukum Tuhan, ya bukan hukum Tuhan, firman Tuhan yang dinyatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Apa dikatakan di sana dalam 2 Korintus 9 ayat 7? Hendaklah masing-masing, hendaklah setiap orang yang bekerja keras, yang dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, hendaklah orang tersebut memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena pemerintah kasih apa 100% pajaknya. Wah itu kan rame kalau sampai pajaknya itu sampai membuat kita apa? Sedih hati, terpaksa. Ya, sedih hati dan terpaksa. Tidak, itu bukan ajaran Alkitab. Itulah sebabnya Marxisme atau sosialisme itu bukanlah sesuatu hal. Saya katakan apa? Itu bukanlah ajaran Alkitab. Ya, ajaran Alkitab betul kita berbagi. Tapi pada saat kita berbagi, baiklah kita memberikan menurut kerelaan hati kita. 2 Korintus 9 ayat 7. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena pemerintah paksa kita untuk berbagi. Ya, tapi katakan apa? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan inilah yang dipraktekkan. Inilah yang dipraktekkan oleh gereja mula-mula. Mereka yang telah menjadi percaya, mereka percaya Yesus yang apa? Yesus yang telah menyatukan mereka. Telah menyatukan mereka kepercayaan terhadap Yesus. Dan sekarang mereka apa? Berbagi dari apa? Ada yang menjual harta milik mereka. Dan membagikan kepada orang dengan sesuai keperluan mereka masing-masing. Dan mereka memberikan itu dengan hati yang gembira dan hati yang tulus. Dan hari Sabat juga adalah satu peringatan. Hari Sabat adalah satu peringatan. Kita lihat apa yang terjadi dengan orang di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 4 Fatsal 2 ayat 44-46. Mereka adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang apa? Yang berbagi. Ya. Kenapa? Karena mereka percaya dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Apa yang Tuhan kehendaki adalah bahwa mereka pada saat mereka menghadap Tuhan, mereka semua adalah sama
di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat, "Woi Petrus, kamu yang jadi pemimpinnya daripada yang lainnya. Petrus lebih tinggi daripada yang lainnya." Di mata Tuhan tidak ada satu yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kenapa? Bagi pencipta kita, kita semua hanyalah ciptaan. Dan pada saat hari Sabat diberikan, hari Sabat menyatakan siapapun Anda, entah Anda adalah seorang tuan, atau Anda seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan, kita di mata Tuhan, pada hari Sabat kita berhenti dari bekerja untuk beribadah kepadanya. Dan ditekankan, bahkan lebih tekan lagi. Ulangan 5:14 katakan apa? Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang diam di tempat kediamanmu. Supaya hambamu laki-laki, wah ini sudah disebut, hamba laki-laki sudah disebut di atas. Dan hambamu perempuan sudah disebut. Hamba-hamba itu sudah disebut sebelum, tapi kembali ditekankan. Kenapa? Karena hamba itu berada di bawah kita kan. Di bawah Tuhan dengan kata lain ya. Hamba itu berada di bawah Tuhan. Tapi dikatakan apa? Pada hari Sabat, apa yang terjadi dengan hamba-hamba laki-laki dan perempuan ini? Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Mereka menjadi sama seperti kita. Sama-sama berhenti. Sama-sama berada dalam status sosial yang sama. Berada dalam status sosial yang sama. Jadi perbedaan sosial antara kaum borjuis dengan proletariat ini ya, hamba itu berhenti di hari Sabat. Seperti engkau, hamba-hamba itu menjadi sama dengan engkau. Semua kita adalah ciptaan dan kita berbakti kepada pencipta yang sama. Tidak ada yang lebih. Tidak ada yang lebih dilebih-lebihkan pada saat kita masuk ke hari Sabat. Tidak ada yang lebih diagungkan daripada satu dengan yang lain. Kita semua adalah umat-umat yang sedang berbakti. Berbakti kepada pencipta kita. Dan kita hanyalah ciptaan. Itulah sebabnya sangat penting. Ya, sangat penting kita bisa melihat bagaimana hari Sabat itu telah menjadi satu sarana di mana kita dapat bersama-sama melihat keberadaan kita yang sesungguhnya. Orang yang berdosa, orang yang telah menerima kasih karunia Kristus, yang telah diselamatkan. Dan pada saat yang bersamaan kita bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Kiranya tambahan pelajaran ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua untuk memperhatikan orang lain, khususnya pada saat kita masuk pada hari Sabat. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus, ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini? Silakan. Yang dari Zoom mungkin ada tambahan, silakan. Ada kira-kira? Dari Papi mungkin jika ada. Dari Bapak Simatupang, Saudari Esther Taniwel jika ada tambahan, silakan. Jika tidak ada, ketua lelaki, jika tidak ada, baik. Jika tidak ada, mari kita mungkin minta kepada Dede untuk menyampaikan kepada saya, saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui live stream. Mungkin ada pertanyaan, silakan Dek. Tidak ada pertanyaan, Pendeta, hanya ada tambahan dari Pendeta Lerika Senda. Ini berkat firman yang luar biasa, hanya ingin menambahkan sedikit. Jangan sampai pada hari Sabat di gereja digunakan kesempatan untuk menunjukkan status sosial kita. Ya. Itulah sebabnya waktu lalu saya pernah juga singgung ya, pada saat Rasul Paulus menyatakan pada saat kita masuk ke dalam tempat ibadah, baiklah kita jangan mencolok ya. Dan dalam situasi di zaman Rasul Paulus, rambut jangan berkepang-kepang. Kenapa? Karena rambut yang berkepang-kepang itu adalah daya tarik sosial. Daya tarik sosial atau istilahnya status sosial, bukan daya tarik sosial, status sosial. Kenapa? Kalau kita tidak pernah mengerti hal tersebut, tapi waktu saya ke Ethiopia baru saya mengerti. Kenapa Rasul Paulus itu menyatakan pada saat kita berbakti, janganlah wanita itu kalau menutupi rambut jangan dikepang-kepang. Kenapa? Karena orang-orang kaya di zaman Rasul Paulus seperti orang-orang di Ethiopia itu, kalau hari Sabat itu
adalah mereka sudah buat hari persiapan ya. Jadi hari Sabat itulah di mana mereka menunjukkan bagaimana rambut mereka itu diatur sedemikian rapinya, sedemikian hebatnya ya, dikepang-kepang karena mungkin struktur rambut orang-orang di Afrika ya, di Ethiopia. Jadi mereka rapikan betul-betul dan mereka harus ke salon. Mereka harus bayar mahal atau minta orang, kalau orang miskin mungkin minta bantu orang lain, tapi perhiasan-perhiasan wanita itu juga ditaruh di mana? Di kepangan-kepangan rambut tersebut ya, yang diatur sedemikian rupa. Itulah sebabnya pada saat Rasul Paulus katakan pada saat kita berbakti, marilah kita dengan sederhana. Jangan kita saling tonjol menonjolkan satu dengan lain dengan perhiasan dan lain sebagainya ya. Tapi marilah kita datang dengan kerendahan hati. Karena kalau kita melihat diri kita lebih daripada orang lain pada saat kita masuk berbakti, maka kita sudah seperti menjadi pencipta gantinya ciptaan. Tapi pada saat kita berbakti, marilah kita masuk menghadap pencipta. Jadi kalau Anda punya kalau memang Anda hanya punya Mercedes-Benz dan lain sebagainya, puji Tuhan kalau Anda bawa, it's okay. Tapi kalau tujuan Anda bawa untuk supaya membedakan mobil mewah Anda dengan anggota lain yang punya mobil tidak semewah Anda, kalau itu adalah yang menjadi motivasi kita, maka mungkin kita harus mempertanyakan, apakah kita sedang menguduskan hari Sabat atau kita sedang menguduskan diri kita, memisahkan. Ada kata kudus, kata dipisahkan ya. Kita sedang memisahkan diri kita dari orang lainnya. Mari yang kita kuduskan itu, yang kita anggap kudus itu hanyalah Allah dan kita semua adalah orang-orang berdosa. Ya. Terima kasih Pendeta Kasenda, terima kasih. Ya, baik. Ada lagi tambah? Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu doa kita ya. Kita tentu saja bersyukur pada hari ini ada Om Heri Sumanti yang berulang tahun, ada juga Saudari Ceci. Ya, Masih Londa, Saudari Silvana Masih Londa, Ceci selamat ulang tahun yang berulang tahun pada saat ini, dan juga Ibu Leni Sainsolar, ya, ibu daripada Iin juga yang pada hari ini berulang tahun. Jadi ada dua ya dari yang kita tiga ya, maksudnya Om Heri Sumanti di Indonesia, Saudari Ceci dan Ibu Leni Sainsolar Iin punya ibu ya, pada yang berulang tahun pada saat ini. Baik, ada saudara-saudara lainnya, silakan. Bisa titip Ya, dalam silakan, doa. silakan. Pendeta. Titip dalam untuk orang mertua yang mungkin minggu depan akan dioperasi, ya, tindakan. Ya. Kemudian Bapak siapa? Justus Panambunan yang lalu. Ya, Bapak Justus Panambunan. Kemudian rencana tahap kedua pembangunan gereja akan dimulai lagi di Jembatan Telu. Terima kasih, Sar. Oke, ada lagi? Ya, jika tidak ada dari Zoom, silakan Dek. Mungkin dari live stream. Dari live stream yang pertama dari Bapak Adrian Lao, kata tolong doakan kakaknya Rince Wahongan Lao yang dalam keadaan sakit. Lalu yang kedua dari Ibu Pendeta Paruntu, katanya tolong doakan saya, kemarin ke dokter dan sedang menunggu hasil ginjal. Semoga semakin membaik, tolong tetap didoakan. Lalu dari Tante Marta Kandowangko, katanya tolong tetap doakan suaminya, sekarang sudah lebih baik kesehatannya. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan silent request dari keluarga Evi Angelo dan juga Lalaki Senior. Oke. Terima kasih. Jadi kita akan mendoakan Ibu Rince Wahongan Lao ya, Om Ading atau Om Adrian Lao, kakak daripada Om Adrian, kita akan doakan. Lalu setelah Rince, siapa lagi tadi, Dek? Sorry, saya Ibu Pendeta Paruntu. Ibu Pendeta Paruntu, ya. Dan juga dari Tante Marta dan juga Om. Ya, terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi, ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami kembali dapat bersatu di dalam acara ibadah kami
Walaupun saat ini di New Jersey ada hujan, angin, dan juga mungkin badai yang sedang menerjang pada saat ini, tapi kami bersyukur tetap ada kesempatan indah untuk berbakti, tetap ada aliran listrik yang membantu kami semua untuk dapat disatukan dalam acara ibadah kami. Kami dapat kembali dikuatkan dengan pekabaran firman Tuhan yang mengajak kami semua untuk memperhatikan kebutuhan sesama kami. Kami melihat bagaimana Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memiliki kehidupan yang mungkin lebih memiliki hal yang lebih dapat membagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan, kami kembali dapat diingatkan. Dan juga kami diingatkan bahwa pada hari Sabat, kami dapat bersama-sama, siapa saja, tidak ada status sosial, tidak ada kondisi sosial yang membedakan satu dengan yang lainnya. Pada saat kami datang untuk berbakti, pada saat kami datang untuk beribadah kepadamu. Biarlah ini dapat menjadi bagian kami semua Tuhan, biarlah ini dapat menjadi satu hal yang membawa kami seluruh umat-umat Tuhan lebih menyadari tentang Engkau yang adalah Khalik pencipta kami dan kami hanyalah sebagai ciptaan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan kami datang kepadamu untuk bersyukur atas saudara-saudari kekasih kami yang merayakan kasih penyertaan Tuhan 1 tahun yang lewat. 1 tahun yang penuh dengan tantangan oleh sebab pandemik yang bahkan masih ada hingga saat ini. Tapi kami bersyukur mereka telah hingga saat ini melewati masa pandemik ini dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kami ingin bersyukur bersama-sama dengan Om Heri Sumanti di Indonesia Tuhan, yang pada saat ini juga merayakan ulang tahunnya. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menyertai keluarga besar Sumanti yang khususnya bersuka cita pada saat ini. Khususnya Om Heri, kiranya Tuhan akan terus memimpin dia dalam segala aktivitas kegiatannya sehari-hari sekalipun, masa pensiunnya sekalipun. Tuhan akan terus menyertai Om Heri, sehingga dia terus dapat menjalankan pekerjaanmu dengan apa saja yang Tuhan dapat berikan kepadanya. Hal yang sama juga hamba-Mu ingin membawakan Ibu Leni Sainsolar, ibu daripada saudari Iin Nenggolan Sainsolar. Tuhan, kami berdoa kiranya penyertaan surga yang sudah menjadi bagiannya sepanjang 1 tahun, perlindungan surga di masa pandemik. Tuhan telah menuntun ibu ini tetap memiliki kesehatan, tetap memiliki kekuatan, tetap dapat memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak dan cucunya, dapat menjadi satu ibu yang memberikan, menyalurkan berkat-berkat surga, berkat-berkat rohani kepada anggota-anggota keluarganya. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kehidupan Ibu Leni Sainsolar, Tuhan. Hamba juga ingin berdoa secara khusus bagi anak Tuhan di Jemaat Fisdak, Saudari Silvana Masih Londa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi penyertaan Tuhan sudah menjadi bagian Saudari Ceci. Tuhan telah membantu dia mengatasi tantangan-tantangan masa pandemik 1 tahun yang telah lewat. Kami hanya bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan telah menjadi bagiannya. Bagaimana kesehatan, kesembuhan, kekuatan, penyertaan surga, baik secara fisik, baik khususnya juga secara rohani. Beliau telah menjadi saluran berkat Tuhan dalam mengabarkan pekabaran-Mu, di dalam pelayanan yang dilakukan di gereja, dalam pelayanannya bahkan di masa pandemik sekalipun, waktu kami masih harus lockdown dengan online team, kami berdoa. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Saudari Ceci, sehingga dia akan terus menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan pekabaran-Mu Tuhan. Berkati juga suaminya Tuhan, berkati juga Saudara James yang ada di Indonesia dalam segala kehidupannya yang ada di sana. Kiranya Tuhan akan terus menyertai James, berikan sukacita walaupun mereka terpisah secara geografis, tapi Tuhan akan terus menyatukan mereka dalam kasih surga. Demikian juga Tuhan akan memberkati Joel dalam pendidikannya. Dia sudah memulaikan pendidikannya pada saat ini, tapi juga dalam pekerjaannya juga yang masih dia lakukan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Joel. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga-keluarga juga yang dalam keadaan berduka. Pada hari ini, Bapak Anthony De Stefano Senior, ayah daripada Saudara Anthony, telah dikuburkan. Kami berdoa, kiranya kekuatan surga akan terus menjadi bagian Anthony dan menjadi bagian Weni. Hal yang sama hamba juga ingin doakan bagi keluarga besar Sael yang kehilangan Bapak Martin Sael. Kiranya kekuatan penghiburan surga juga dapat menjadi bagian mereka. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan doa. Kami bersyukur karena Bapak Asang telah mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Bersama-sama dengan Ibu Marta dan seluruh keluarga besar Lam Ada Wangko, Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan
nama-Mu. Dan bersama-sama dengan Pendeta Yani Tikwalu, kami ingin berdoa bagi Bapak Justus Panambunan yang akan dioperasi. Kiranya Tuhan akan membantu dalam proses operasi tersebut, sehingga itu akan berjalan dengan baik. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Pendeta. Kami ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu, Tuhan, dengan masalah kesehatan yang beliau alami atau hadapi pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau dapat menjamah Ibu Pendeta, berikan kepadanya kekuatan, kepastian. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Ibu Pendeta ini, Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dia. Berikan selalu kekuatan rohani dan juga kekuatan fisik. Bersama-sama dengan Om Adrian Lao, kami ingin berdoa bagi Ibu Ibu Rince Wahongan Lao, Tuhan, yang dalam keadaan juga sakit pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan permintaan keluarga besar Lao ini, biarkan kesembuhan yang pasti dapat menjadi bagian Ibu Rince. Kami juga terus berdoa bagi saudara kami lain yang selalu kami doakan dari waktu ke waktu. Kami terus berdoa bagi orang tua hamba-Mu, Papi, dengan masalah kesehatannya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepadanya. Bagi Om Pendeta Rain Kesaulia, kiranya Tuhan terus menjamah Om Pendeta Rain. Bagi Saudari Jane Rononu, kiranya Tuhan terus menjamah dia dengan tangan kasih surga yang akan memberikan kekuatan kepada Saudari Jane. Kami terus juga berdoa saudara-saudari kami lainnya seperti Saudari Ellen Timisela. Tuhan, kiranya zaman surga terus dapat menjadi bagiannya. Dan juga kami terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya, Tante Yeni Poluan, Saudara Alden Siotang Johan Tambuun, Saudara Joni Kaawan, dan juga yang lainnya mungkin hamba saat ini tidak sempat lagi sebutkan satu persatu, Tuhan. Tapi kiranya Engkau dapat mendengarkan permohonan-permohonan yang sudah disampaikan. Kami juga ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti pada saat ini. Kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian kami semuanya. Kami juga ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Gasing yang putri mereka pada waktu dekat ini sudah akan mengadakan pertunangan. Vanessa, kiranya Tuhan memberkati acara tersebut, sehingga bukan hanya memberikan sukacita bagi Vanessa dan tunangannya, tapi juga bukan hanya keluarga besar Gasing pada saat ini, tapi itu dapat menjadi satu sukacita surga kepada kami semua. Kami juga terus berdoa permohonan-permohonan khusus bagi Michelle Sumanti yang akan menghadapi ujian untuk menjadi calon pegawai negeri. Kiranya Tuhan akan memberkati Michelle hingga dapat lulus. Kami juga berdoa bagi dengan Pendeta Tikwalu, bagi pembangunan gereja Tatelu, Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kebutuhan-kebutuhan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga ini dapat menjadi satu sukacita bagi gereja tersebut, melihat bangunan yang dapat didedikasikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan saja, Tuhan. Kami juga terus membawakan dalam doa, Tuhan, anggota-anggota keluarga kami juga masih dalam keadaan sakit, seperti Ibu Betty Kaumpungan. Kami berdoa untuk beliau, Tuhan. Kami terus berdoa bagi Carol Roaring, Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan terus dapat menjadi bagiannya. Dan juga untuk penyertaan surga bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Kami berdoa bagi Saudara Aaron dan Saudari Seisi, dengan Sean dan Alana, keluarga Manopo Paume, Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai keluarga muda ini. Biarlah mereka tetap dikuatkan dalam kasih surga. Pelayanan-pelayanan yang mereka dapat lakukan, yang saudara khususnya Saudara Aaron lakukan di jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Dan biarlah segala kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka dapat menjadi bahagian mereka oleh sebab berkat-berkat Tuhan yang berlimpah kepada mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi anak muda Tuhan di Jemaat Fisdak, Saudari Jennifer Lalaki, Tuhan. Kami berdoa dalam pekerjaan yang dia lakukan untuk menjadi pendidik di Maryland yang mengajar anak-anak. Kami berdoa kiranya hikmat, kesabaran, akal budi dari surga akan selalu menjadi bagian Jennifer. Sehingga dengan demikian, maka segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah satu tuntunan surga yang dapat menjadi bagian Jennifer. Berkatilah orang tuanya, berkatilah ketua angli lelaki, berkatilah oma-opanya, Om Yan dan Tante Sin, dalam segala kebutuhan kehidupan mereka, penyertaan yang sama tentunya menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, yang sudah berbakti, kiranya berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita semua dari saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan yang telah hamba bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak pada saat ini. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama
ya, untuk kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian kita. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Pendeta, tadi ada pertanyaan terakhir telat masuk katanya pakaian wanita yang pantas untuk ke gereja apa, Pendeta?